Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu Allah yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya. Allah yang Maha Kasih dan Maha Penyayang,
Allah yang tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya, Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih saat kami memuji, kami bersatu hati Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami, secara khusus bagi dua insan yang Kau kasih, Satrio dengan Juliana Christina. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua, dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka. Sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru, terlebih dahulu mereka datang kepadamu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Tuhan, kami serahkan pemberkatan nikah ini dari awal sampai pada akhirnya di dalam pimpinan dan anugerah-Mu Tuhan. Bekali mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu, dan biarlah pemberkatan nikah ini juga menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami serahkan semua ini bagi kemuliaan-Mu, dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan satu pujian terima kasih Tuhan. Kepada mempelai berdua dan siap kita yang hadir, mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Yesusku, anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Secara khusus hari ini merupakan hari yang bahagia bagi dua insan yang dikasihi Tuhan, Satrio dengan Juliana Christina. Anda berdua hari ini bahagia? Puji Tuhan ya. Setelah sekian lama kalian persiapkan semuanya, biarlah hari ini dengan penuh rasa syukur berterima kasih kepada Tuhan. Hari ini ada sebagaimana adanya. Mempelai berdua, selama kalian berkenalan kemudian masuk masa pacaran, apakah kalian sudah berdoa? Satrio, apakah Anda berdoa? Tuhan, apakah Juliana Christina ini adalah tulang rusukku? Demikian juga Juliana Christina, apakah Anda juga berdoa? Tuhan, apakah Satrio ini pasangan hidupku?
Kalau Anda berdua sudah sungguh-sungguh berdoa, biarlah Anda berdoa dengan yakin dan percaya Tuhan sudah mendengar doamu dan orang yang ada di sampingmu adalah jawaban doa. Dan itu yang menjadi dasar dalam kehidupan rumah tanggamu ke depan. Kalian berdua sudah berdoa dan kita percaya kalau engkau berdoa dengan sungguh-sungguh maka Tuhan memberikan jawaban. Dan Tuhan memberikan yang terbaik. Dan itu akan menolong Anda dalam membangun rumah tangga. Apapun yang terjadi, Anda akan tetap percaya, saya sudah berdoa dengan sungguh-sungguh dan saya percaya Tuhan memberikan jodoh yang terbaik. Mungkin nanti dalam pembangun rumah tangga, engkau memiliki idaman bagi pasanganmu, tapi tidak semua yang kau harapkan ada padanya. Tapi engkau tetap akan percaya, dialah yang terbaik. Itu yang menolong kita untuk tetap setia, sehingga kita tidak berpikir untuk hal-hal yang lain. Demikian juga mempelai berdua, saya ajak Anda berdua saat ini sungguh-sungguh minta kepada Tuhan. Tuhan berkati pernikahan saya, Tuhan berkati pernikahan saya, Tuhan berkati pernikahan saya. Ketika engkau bersungguh hati meminta, seperti apa yang firman Tuhan katakan, Allah hendak mencurahkan kekuatannya, kasihnya, dan kekuasaannya kepada orang yang bersungguh hati. Maka saya ajak Anda berdua dengan sungguh hati. Demikian juga keluarga, biarlah juga kita dukung dan kita semua mendukung sehingga sungguh-sungguh mempelai berdua diberkati oleh Tuhan. Sudah yang dikasih Tuhan, pernikahan adalah satu hal yang sangat penting karena itu menentukan masa depan kita. Kita semua yang hadir di tempat ini, bagaimana keadaan saudara sekalian, tidak terlepas daripada kehidupan rumah tangga. Engkau sebagai suami, engkau sebagai istri ataupun anak, kau bahagia atau tidak bahagia tidak terlepas daripada kehidupan rumah tangga. Demikian juga mempelai berdua, masa kecilmu bahagia atau tidak bahagia tergantung rumah tangga orang tuanya. Kalau rumah tangga orang tuanya rukun, harmonis, perhatian pada anak-anak, maka pada masa kecilnya bahagia. Demikian juga mempelai berdua, ke depanmu bagaimana? Bagaimana kau membangun rumah tangga? Kalau kau membangunnya sesuai dengan firman Tuhan, Tuhanlah yang menjadikan segala sesuatunya. Dan Tuhan juga memberikan petunjuk bagaimana kita hidup, bagaimana kita membangun rumah tangga. Selama kita ada dalam jalan Tuhan, maka kita akan hidup dalam kasih anugerah berkat Tuhan dan pasti kita akan memiliki kehidupan yang rukun, harmonis dan bahagia. Sekalipun ada badai, ada tantangan yang mungkin boleh terjadi dalam hidup kita. Jadi kalau ada rumah tangga yang tidak bahagia, bahkan kalau sampai rumah tangga itu cerai, maka saya pastikan salah satu atau dua-duanya tidak melakukan firman Tuhan. Kalau dua-duanya melakukan firman Tuhan, pasti rumah tangganya tetap rukun dan tetap harmonis di dalam Tuhan. Mempelai berdua, Anda berdua ingin bahagia rumah tanggamu? Hiduplah sesuai firman Tuhan, seperti apa yang dijanjikan Tuhan. Berbahagia orang yang takut akan Tuhan. Yang pertama, miliki hati yang takut akan Tuhan. Apa yang dimaksud hati yang takut akan Tuhan? Orang yang takut akan Tuhan, orang itu sadar bahwa Tuhan itu ada. Dan Tuhan itu maha hadir, Tuhan maha kuasa, Tuhan maha tahu. Apapun yang kita lakukan, sekalipun orang lain tidak ada yang tahu, tetapi Tuhan tahu. Dan ketika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, maka kita memiliki rasa hormat, rasa apa ya saudara sekalian, bahwa Allah itu maha besar, maha kuasa, maha agung. Sehingga kita memiliki hati yang segan, hati yang sungguh-sungguh menghormati. Sikap hati inilah yang akan mendatangkan kebahagiaan dalam hidup kita. Lalu dikatakan yang kesukaannya firman Tuhan, yang hidup sesuai dengan firman Tuhan, menjalani apa yang Tuhan perintahkan, itu akan membawa kebahagiaan. Dan di dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat 1, firman Tuhan berkata, jikalau kau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan dengan setia segala apa yang Tuhan perintahkan, maka Tuhan akan mengangkat kau di atas segala bangsa, dan segala berkat ini akan datang kepadamu. Jikalau kita taat kepada firman Tuhan, maka diberkatilah engkau di kota ataupun di ladang. Jadi saudara, kalau kita ingin bahagia, pasti kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan dari gereja. Biar setiap jemaat yang menikah diberkati, sungguh-sungguh ke depannya mereka membangun sebuah rumah tangga yang bahagia dan sukses. Ya, pasti seperti itu kerinduannya. Mempelai berdua, bukankah demikian kita semua yang hadir tentu rindukan. Anda berdua, ke depannya, masa depanmu rumah tangga. Mau seperti Taman Eden,
atau sebaliknya. Kalau engkau ingin rumah tanggamu seperti Taman Eden, maka janganlah engkau keluar dari kata firman Tuhan. Oleh sebab itu dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan, yaitu sebuah Alkitab yang dari gereja berikan, bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku, dan dibiarkan sampai berdebu. Tetapi yang penting dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Apa? Dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Sudah dikasih Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan Yosua untuk memimpin bangsa Israel, maka Tuhan memberikan perintah kepada Yosua supaya perjalananmu berhasil. Maka Tuhan berkata, jangan lupa engkau memperkatakan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Bertindaklah hati-hati seperti apa yang Tuhan perintahkan. Maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Jadi mempelai berdua, kalau Anda berdua ingin perjalanan kehidupan rumah tanggamu berhasil, kalau engkau ingin perjalanan karirmu berhasil, maka jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Baca firman Tuhan, memperkatakan, jadi diucapkan. Ketika kita mengucapkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, dan firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan firman Tuhan adalah kekuatan Allah, sabda Allah, saudara sekalian. Mungkin secara manusia kita tidak langsung bisa melihat, tapi firman Tuhan tetap firman Tuhan, akan tetap bekerja di dalam roh yang kita tidak bisa lihat. Jadi tidak akan kembali, kalau Tuhan sudah berkata tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan pasti akan datang dan akan tergenapi dalam hidup kita. Terlebih pada waktu kita membaca dengan iman dan kita renungkan, maka itu akan ada di dalam hati kita dan firman Tuhan berkata, maka akan menjadi mata air yang menjadi aliran-aliran kehidupan, yang memberikan kehidupan, memberikan hikmat dalam kita menjalani hidup ini. Ada kasih Tuhan, saudara. Ini pertama, jangan lupa perkatakan firman Tuhan. Maka Tuhan juga berkata, firman itu dekat dengan kita, yaitu di dalam mulut kita dan di dalam hati kita. Itulah firman iman. Dan pada saat kita sungguh-sungguh, maka kita akan melihat apa yang dikatakan firman Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Saya ajak mempelai berdua mengawali firman Tuhan di pita yang merah, silakan dibuka. Ya, pita merah. Matius pasal yang ke-22 ini. Matius pasal 22 ayat yang ke-37. Suatu saat Tuhan Yesus ditanyai orang-orang Farisi, ahli Taurat. Mereka adalah orang-orang yang belajar agama. Mereka sengaja bertanya kepada Tuhan, dari 10 hukum Taurat ini mana yang paling penting? Maka jawab Tuhan Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sudah perhatikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Tuhan berkata pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi seluruh hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab kalau diringkas dua hukum ini saja. Hukum yang pertama adalah hubungan kita. Bagaimana kualitas ibadah kita kepada Tuhan. Bagaimana sikap hati kita kepada Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh memiliki hati yang takut akan Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sikap hati kita. Tuhan melihat hati kita, saudara. Bagaimana kualitas hubungan kita? Apakah benar-benar Tuhan itu menjadi pusat hidup kita? Apakah sungguh-sungguh Tuhan itu menjadi nomor satu dalam hidup kita? Dan bagaimana kita menunjukkan bahwa sesungguhnya Tuhan itu memang yang utama dalam hidup kita. Yaitu dengan awal hidup kita sehari-hari. Ketika bangun tidur, apa yang kita lakukan terlebih dahulu? Satrio, bangun tidur, apa yang kau lakukan pertama? Berdoa. Juliana, bangun tidur, apa yang kamu lakukan pertama? Sungguh,
nggak buka HP, jujur loh. Ya, sekarang saudara sekalian, tantangan kita adalah smartphone, ya. Smartphone, saudara. Smartphone hampir tidak pernah tidak pernah jauh daripada kita. Di mana saja, saudara. Saudara ketinggalan hal yang lain, saudara mungkin ya sudah. Tapi kalau handphonemu mungkin Anda akan kembali. Kemana saja, saudara, ya. Tidak jauh dari kita. Ini setiap menit, setiap saat dibuka terus, saudara. Dibuka, nanti dimatikan, gantongi sebentar, nanti dibuka lagi. Keluar masuk, saudara. Demikian juga saudara mengakhiri ya, hari-hari kita nanti ngecas HP. Itu baru mulai tidur, saudara. Ya, apalagi kalau ngecasnya dekat tempat tidur. Mungkin kita masih tutup mata saja sudah pegang HP itu, saudara. Nah, kalau yang pertama kita buka HP dulu, terus kita buka WhatsApp dan sebagainya, baru kita, aku mau doa. Saudara tidak akan bisa konsentrasi. Tetapi kalau kita mengutamakan Tuhan terlebih dahulu, dan firman Tuhan juga mengingatkan pada kita, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Ketika kita mengawali terlebih dahulu, kita datang pada Tuhan, cari Tuhan seperti Daud, saudara sekalian. Pagi hari dia mempersiapkan persembahan, menanti-nantikan Tuhan. Dan ketika orang terlebih dahulu mencari hadirat Tuhan, maka sepanjang hari akan ada di dalam kasih Tuhan. Maka jadikan Tuhan itu pusat hidup kita. Yang utama, cari Tuhan terlebih dahulu. Dan apakah kita sungguh mengasihi Tuhan? Itu dari sikap kita, saudara. Dari ibadah, dari sikap hati kita. Lalu hukum yang kedua, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Kasih sesamamu, siapa sesama kita? Ya semua orang. Dan orang yang bisa mengasihi sesama kita artinya tidak punya dendam, tidak punya kebencian. Dan Tuhan sendiri berkata, jikalau kamu tidak mengampuni, maka Bapamu di surga juga tidak mengampuni. Maksudnya apa? Kita tidak boleh punya dendam. Orang menyalahi kita, memfitnah kita, merugikan kita, mengkhianati kita dan sebagainya, menyakiti. Tapi Tuhan tetap berkata, ampuni, bahkan berkati. Seringkali kita berontak. Seringkali kita berkata, Tuhan dia yang salah. Dia yang menyakitkan, dia yang menghancurkan hidupku. Masa saya harus mengampuni? Tapi firman Tuhan ketika kita lakukan, sesungguhnya membuat kita bahagia. Maka kalau Anda berdua ingin bahagia hidupmu, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Yang terutama adalah orang-orang yang ada di dekatmu. Nah, suami istri, itu orang yang paling dekat. Firman Tuhan berkata, suami istri itu menjadi satu, bukan lagi dua, tapi satu. Orang tua dengan anak dekat, tapi tidak jadi satu. Tapi anak itu lahir dari orang tua, gennya dari orang tuanya. Tapi yang paling dekat adalah suami istri, karena dia menjadi satu, seperti kepala dan tubuh. Maka hendaklah kalian saling mengasihi. Ya, Satria, apakah kau sungguh mengasihi Juliana? Kamu cinta sama Juliana? Kenapa kamu jatuh cinta sama Juliana? Kamu punya teman gadis banyak apa dikit? Oh, sedikit. Wah, ya kalau sedikit pilihanmu ya sedikit di antara yang sedikit ini. Kalau teman gadismu banyak kan ya pilihannya banyak kan gitu. Ya. Dari sekian gadis yang kau kenal, kenapa kau pilih Juliana? Ucapan doa. Ya, apa yang menjadi engkau tertarik dengan dia? Kalau saya lihat Anda sebangun. Tahu ya maksud saya ya, sebangun ya. Ya, itu sebangun.
Ya, bangun. Ya, apa yang menjadi kau tertarik? Wah, pekerja keras tapi sabar. Dengar ya, Yuliana. Jadi istri kerja keras tapi sabar. Suami ongkang-ongkang, aku tetap kerja keras tapi tidak ngamuk. Tapi sampai kapan ya? Iya, oke. Juliana, kamu mencintai Satrio? Iya, Pak. Iya, kenapa kamu jatuh cinta sama dia? Kamu punya teman pria banyak, ada yang menghampiri kamu selain Satrio? Oh, enggak ada ya, wis reneng sing jadi. Iya. Iya. Kenapa kamu mau jadi istri? Anak Tuhan, Pak. Oh, anak Tuhan. Terus apa lagi? Ganteng. Ganteng. Oke. Harus berkata gitu. Iya. Harus lihat. Iya, langsung. Iya. Iya. Harus begitu ya. Suami istri harus senang dengan orangnya. Iya, benar Juliana berkata. Ganteng. Ketika engkau sungguh-sungguh mencintai, tulus berkata engkau ganteng. Ya benar, di mata dia ganteng. Benar, jadi dia senang. Lihat wajah suaminya senang. Jadi kalian yang sudah menikah, belajar. Senang. Lihat pasanganmu senang. Dan ucapkan, kalau wanita ya katakan, kamu cantik, kamu menarik, kamu manis. Maka kalau dengan tulus ya, nanti otakmu, pikiranmu akan begitu. Dan akhirnya kamu benar-benar senang. Sehingga kamu tidak bosan. Iya, ini suami istri. Sudah berapa tahun menikah? 10 tahun. Bosan Ra? Jenuh. Tapi tidak akan bosan, saudara. Anda boleh kemanapun, Anda dengan siapapun, Anda bisa jenuh bosan, tapi dengan pasanganmu tidak. Itulah yang Tuhan ciptakan. Nah, supaya kita bisa sungguh-sungguh nikmati, ya sungguh-sungguh aku senang dengan orangnya, aku suka dengan orangnya. Lalu lihat dengan kasih, maka seperti itu yang terjadi. Ya, kalau tidak, saudara ya, begitu melihat dengan mulai tidak senang, tidak suka lagi, nanti makin banyak yang dilihat yang tidak disukai. Begitu sudah semakin banyak yang tidak disukai, akhirnya memang tidak suka dan akhirnya menyesal dengan pernikahannya. Itu salah sendiri saudara, ya sudah menikah, lalu lihat sisi, terus lihat yang kekurangannya, ya, terus ke yang kurang baik saudara. Lama-lama jadi kita kecewa, nah akhirnya kita menyesali dengan pernikahan. Dulu kok aku kawin dengan dia, saya tak pikir apa tadi. Tapi kalau melihat sisi yang baik, saudara akan bersyukur. Dan kau menikmati hidup rumah tanggamu. Itu pilihan. Ya. Jadi belajar lihat sisi yang baik ya. Tadi ganteng. Terus sifat apa yang kau sukai dari dia? Penyayang, terus apa lagi? Tulus, ya. Ya kamu kalau disayang-sayang, dijak makan terus, ya ngerim ya. Iya, ya. Kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Nah, lebih lagi setelah jadi suami istri itu yang penting saudara ya. Hari-hari yang kau lalui, bagaimana kau membangun, itu yang menentukan Anda. Apakah kau menikmati hidup rumah tanggamu bersama atau tidak? Itu bagaimana kau menjalani hidup ini. Bagaimana cara berbicara, komunikasimu. Firman Tuhan berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengembangkannya akan makan buahnya. Kalau saudara dalam rumah tangga, komunikasinya, nadanya kurang enak saudara, ya itu situasi seperti itu. Ya. Tapi memang ada daerah-daerah tertentu, nada bicaranya, irama bicaranya memang seperti itu. Tapi jadi
kebiasaan budaya yang memang tidak menjadi masalah. Tapi tetap firman Tuhan itu yang terbaik. Hendaklah dengan lemah lembut. Ya, sama-sama saudara sekalian, sama-sama yang memanggilnya, tapi dengan lemah lembut, dengan bentakan itu beda. Berbeda saudara. Maka dalam kehidupan rumah tangga, bangun komunikasi sebaik mungkin, yang menyenangkan, yang menyegarkan. Lalu silakan dibuka pita yang biru. Iya. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-20. Mengucap syukurlah senantiasa dalam segala sesuatu, itulah yang Tuhan kehendaki. Saudara, apa yang Tuhan perintahkan selalu untuk kebahagiaan kita. Jadi ketika Tuhan menghendaki kita mengucap syukur senantiasa. Senantiasa apa artinya? Selalu, terus menerus, tak henti-hentinya. Ya. Anda berdua harus terus belajar mengucap syukur dalam segala hal. Segala hal, baik situasinya tidak baik, tetap mengucap syukur. Sedang jengkel, sedang menyenangkan situasi, tetap mengucap syukur. Jadi mengucap syukurlah dengan pasangan Anda, mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan, maka engkau akan menikmati jalan kehidupanmu. Benar saudara, firman Tuhan mengajarkan ketika kita bersungguh-sungguh justru mendatangkan sesuatu yang tidak membawa berkat. Ya, seperti bangsa Israel, Tuhan sudah memberikan, Tuhan sudah pelihara, buktikan dengan sedemikian kasih Tuhan. Tetapi ketika mereka menghadapi ada sedikit tantangan, tidak ada air, kekurangan air, mereka sudah bersungut-sungut. Dan terus saudara sekalian, Tuhan pimpin untuk melangkah, mereka bersungut-sungut tidak percaya. Sampai akhirnya mereka harus mati di padang gurun. Tapi orang yang bisa bersyukur akan menikmati setiap anugerah yang Tuhan sudah sediakan. Setiap hal apa yang ada dalam hidup kita, tergantung kita. Kalau kita mengucap syukur, kita bisa menikmatinya. Maka Tuhan katakan, kalau Anda berdua ingin rumah tanggamu bahagia, belajar tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Lalu ayat yang ke-21, hendaklah kalian saling menghargai, menghormati. Kalau suami istri ingin bahagia, ya lihatlah pasanganmu sebagai sesuatu yang berharga, yang berarti. Ya. Itu sangat berarti, sangat berharga bagimu. Jadi kalau engkau melihat pasanganmu sangat berharga, sangat berarti, maka engkau bahagia. Jadi apa yang Tuhan ajarkan selalu untuk kebahagiaan kita. Lalu ayat yang ke-22 sampai 24 adalah untuk istri. Yuliana, apa perintah firman Tuhan untuk istri? Sudah ikut bimbingan pranikah? Sudah diikuti? Apa perintah firman Tuhan? Perintah Tuhan apa? Hai istri. Ya, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Kalian pacaran berapa lama? 3 apa? 3 bulan? Oh, 3 tahun. Sudah 3 tahun kalian pacaran. Ya, selama pacaran selama 3 tahun pernah terjadi perselisihan, ya. Pernah terjadi pertengkaran. Di antara Anda berdua siapa yang banyak mengalah? Satrio atau Yuliana? Siapa yang banyak mengalah? Yuliana. Oh, Yuliana, benar Yuliana. Ya, kalau kau sudah biasa mengalah untuk belajar jadi istri tunduk pada suami, tidaklah hal yang susah. Istri tunduk pada suami itu membuat bahagia. Jadi kalau istri-istri engkau ingin bahagia, lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tunduk pada suami. Memang sekarang zamannya emansipasi wanita. Firman Tuhan ini ditulis 2000 tahun yang lalu. Tapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Kalau engkau ingin menjadi istri yang bahagia, bisa menikmati rumah tangga, belajar menghormati suami. Bangga dengan suaminya, kagum dengan suaminya, maka bisa mesra dengan suaminya. Tetapi ketika istri mulai tidak menghargai, tidak kagum dengan suaminya, mungkin istri lebih sukses, lebih berhasil dari suami, penghasilan lebih besar. Begitu dia mulai tidak lagi kagum dengan suaminya, tidak bangga dengan suaminya, maka sejak saat itu, pelan-pelan dia akan tidak bisa mesra, tidak bisa melayani suaminya dengan baik. Dan pada akhirnya tidak bergairah dengan suaminya. Dia tidak akan bisa melayani dengan baik. Firman Tuhan tidak akan pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau mau jadi istri yang bahagia, menikmati hidup rumah tangga,
tetap bangga dengan suaminya. Mungkin istri lebih sukses, lebih berhasil, tapi tetap bangga dengan suaminya. Jika Anda ingin bahagia, lakukan firman Tuhan. Mungkin bisa jadi kamu nanti dalam bekerja lebih sukses, penghasilanmu lebih besar, tapi tetap bangga dengan suami. Perintah untuk suami apa? Hai suami, ya, hai suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Sudah suami sebagai kepala, tapi Tuhan tidak perintahkan, hai suami, perintahlah istrimu, aturlah istrimu. Tetapi Tuhan perintahkan, hai suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat, kasih yang rela berkorban. Nah, ketika suami mengasihi istri, itu sama dengan mengasihi tubuhnya sendiri. Seperti Kristus, saudara sekalian, dia memberikan hidupnya bagi umat manusia. Kasih seorang suami seperti kasih Kristus rela berkorban. Dan kalau satria engkau mengasihi istri, kau mengasihi anak-anakmu, kau jadi suami yang mengayomi rumah tanggamu. Kau membuat rumah tanggamu, membuat isi rumah ada damai sejahtera, maka engkau sendiri akan bahagia. Ketika engkau tegakkan firman Tuhan ini, maka hubunganmu suami istri pasti menjadi hubungan yang indah. Lalu prinsip yang ketiga adalah, hai anak, hormatilah orang tuamu. Kalau engkau sampai hari ini tidak lepas pengorbanan orang tua, perjuangan orang tuamu membesarkan, dan orang tuamu tidak minta balasan apa-apa. Hanya satu hal firman Tuhan berkata, jikalau engkau sungguh-sungguh menghormati orang tuamu, maka firman Tuhan berkata, panjang umur dan bahagia. Panjang umur dan bahagia. Lalu prinsip yang keempat, hai anak, prinsip yang keempat, hai bapak, jangan membuat tawar hati anak-anakmu. Ketika Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita putra-putri, hendaklah dididik di dalam kasih dan disiplin, sehingga mereka menjadi anak-anak ilahi, sehingga mereka juga akan memuliakan nama Tuhan. Ini tanggung jawab seorang orang tua. Tuhan yang memberikan anugerah, Tuhan mempercayakan anak-anak, baik laki maupun perempuan harus sama, ya, jangan membedakan, tetap dididik di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Silakan dibuka di 1 Korintus, itu cara batasi pakai kertas ya. 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Firman Tuhan tadi katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Dan kasihlah samamu seperti diri sendiri. Lalu kasih itu kasih seperti apa? Di 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain, kasih itu tidak pemarah, dan sebagainya, saudara. Maka kasih itu sabar. Ya, satu dengan yang lainnya pasti ada kekurangan, ada kelemahan. Kasih itu sabar menerima pasangannya sebagaimana adanya. Dan kasih itu murah hati. Bisa jadi dalam membangun rumah tangga bisa melakukan sesuatu yang menyakitkan, yang mengecewakan. Tapi kasih itu murah hati, mengampuni, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Sehingga dalam membangun rumah tangga, ya, yang sudah membangun rumah tangga 10 tahun, pernah terjadi perselisihan, pertengkaran, kesalahpahaman, nah tergantung kita, mau disimpan atau dibuang. Menurut survei kalau orang terus menyimpan kesalahan, mungkin ditahan-tahan, tidak diselesaikan, tidak dibuang, 6-7 tahun meledak. Dan seringkali terjadi, mungkin hanya pemicunya kecil, tetapi kemudian terjadi masalah yang besar. Dan terus kemudian istri pulang ke rumah, tidak mau balik lagi, dan sebagainya, ditanya kenapa, nah, itu tersimpan. Maka Tuhan berkata, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Buang semua yang tidak baik. Firman Tuhan berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, kejahatan, buang semuanya. Jangan ada di dalam hati kita, dibuang. Terlebih lagi di dalam kehidupan rumah tangga, buang semua. Tapi berikutnya dikatakan, hendaklah dengan kasih mesra, satu dengan yang lainnya, sehingga dapatkan anugerah. Kalian berdua kalau ingin bahagia, terapkan kasih yang tadi. Kalau engkau baca nanti ayat yang keempat, kasih itu sabar, murah hati, kasih itu tidak sombong, kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Orang yang egois susah bahagia. Kalau engkau ingin bahagia, buatlah orang yang kau cintai bahagia, maka engkau akan bahagia. Anda berdua kalau ingin bahagia,
tegakkanlah firman Tuhan dalam hidupmu, pasti Tuhan berkati. Amin. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Alkitab dan bunga bisa ditaruh dulu. Saling berhadapan, saling berpegangan tangan. Dengan iman, dengan percaya orang yang di hadapanmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Lihatlah sisi yang baik dari pasanganmu. Terimalah pasanganmu sebagaimana adanya. Dan sebelum Anda dipersatukan terlebih dahulu, Anda berdua akan saling menyatakan ikat janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Dan sebelumnya saya ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini dua insan yang kau kasihi, Satrio dan Juliana Kristina, mereka berdua saling berhadapan dalam hadirat-Mu. Mereka berdua akan saling menyatakan ikat janji mereka. Biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua, dan oleh pertolongan-Mu Roh Kudus mereka dapat menggenapkan setiap ikat janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin, Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan Tuhan ikat janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kepada mempelai berdua, ketika engkau membaca ikat janji dengan kesadaran bahwa Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Dan dengan pertolongan Roh Kudus, Anda berdua akan saling menggenapi ikat janji. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria Satrio, silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Satrio, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Juliana Kristina yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikat janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Juliana Kristina. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Juliana Kristina menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Satrio yang berada di depan saya saat ini, mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan. Sesuai dengan ketetapan Tuhan, demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikat janji dari mempelai berdua. Kepada mempelai berdua, ingatlah bahwa Anda berdua telah saling menyatakan ikat janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Demikian juga mempelai berdua akan mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas melambangkan kemurnian, dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya beri kesempatan terlebih dahulu pada Satrio, kenakan cincin kasihmu, bahwa engkau akan mencintai dan mengasihinya seperti Kristus mengasihi jemaat. Seperti di dalam firman Tuhan di dalam Kolose pasal 3 ayat 14. Di atas semuanya, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Biar cincin ini menggambarkan cinta kasihmu, bahwa saling mencintai dari hari ini sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Juliana, kenakan cincin dan kasihmu, bahwa engkau akan mencintai dan mengasihinya
dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Balasannya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Inilah saat yang terpenting bagi mempelai berdua. Dengan iman, dengan percaya Tuhan sendiri hadir dan tangan yang penuh dengan kasih menyatukan engkau dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri, kita serahkan mempelai berdua ke dalam tangan Tuhan. Tanganmu terbuka. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapan-Mu bagi dua insan yang Kau kasih, Satrio dengan Juliana Christina, Tuhan, Kau telah pertemukan mereka dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka. Dan saat ini mereka sujud di hadapan. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan segala kutuk dari nenek moyang leluhur dan orang tuanya kami patahkan dalam nama Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan. Biarlah segala berkat ini datang dalam kehidupan mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan dan diberkati pernikahan Satrio dengan Juliana Christina di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, berkati Satrio, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan, berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan, Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan, urapi dengan pengurapan imam sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan kepadamu Tuhan. Tuhan, berkati Juliana Christina, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan, berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan, Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya, anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya, membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan, berkati rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan melalui leluhur kami, Bapak Abraham, Ishak, Yakub, turun atas mereka berdua. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah Kau dimanapun Engkau berada. Keluar masukmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan sekinah glory ada dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-berkat-Mu. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.
Silakan mempelai berdua bangkit berdiri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Silakan kembali ke posisi semula. Saling berhadapan. Ya. Anda berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Silakan Satrio untuk membuka cadarnya. Kau berhak membuka cadar sebagai simbolis keterbukaan. Silakan. Sejak hari ini kalian terbuka satu dengan yang lainnya dan tidak menjadi malu. Keterbukaan tidak memberi kesempatan pada iblis untuk merusak. Keterbukaan juga menjauhkan dari kesalahpahaman, menghindarkan dari kesalahpahaman. Anda berdua terbuka ya dalam segala hal, termasuk kalau HP-nya di password, pasangannya harus tahu. Demikian juga dengan keuangan, kalau punya rekening masing-masing juga terbuka satu dengan yang lainnya. Karena salah satu pemicu dalam kehidupan rumah tangga adalah keuangan. Jangan beri kesempatan iblis untuk merusak. Kecurigaan, keterbukaan dikelola bersama-sama. Firman Tuhan berkata, di mana hartamu, di situ hatimu. Kalau harta itu ditaruh di dalam kehidupan rumah tangga, maka hatimu di rumah tangga. Kelola bersama-sama, dinikmati bersama-sama, sehingga kalian hidup dalam kasih berkat Tuhan. Ya, kalian berdua sudah dengar firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, Tuhan berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Demikian juga Satrio, hari ini kau menjadi suami adalah melayani kebutuhan daripada Yuliana. Demikian juga Yuliana, kau jadi istri untuk melayani kebutuhan Satrio. Anda berdua mau melakukan firman Tuhan? Karena diberkatilah yang melakukan firman Tuhan. Ya, saya punya roti. Nah, ini sudah disiapkan. Silakan ambil. Silakan dibuka. Ya, silakan dibuka. Ya. Bisa enggak? Ya. Oke. Iya. 3 tahun kalian pacaran. Pernah suap-suapan? Enggak. Enggak. Wah. Ini ya kejutan kalau gitu. Ya. Satria, kamu ingin memberikan suapan yang manis, yang berkesan, yang menyenangkan, yang tidak akan dilupakan? Mau? Ya silakan. Ya jangan gitu, biasa gitu, mundur sedikit, mundur sedikit. Kamu berlutut. Iya, kamu berlutut. Ya. Ya, angkat roti dengan tangan 2. Ya. Terus ngomong dulu, kalau kamu manggil Yuliana gimana? Hani. Hani. Ini roti untuk kamu. Makan langsung semua ya. Iya. Mau lagi Yuliana? Enggak, ya diangkat suaminya. Iya, sekarang ganti Yuliana. Tangan kanan pegang roti, tangan kiri pegang suamimu. Kuwi kenalan popo ya, dirangkul gitu loh suami ya wis ana wis dirangkul no suaminya. Ya jangan malu no aku suamimu, dirangkul dulu kepalanya dipegang. Kepalanya nah. Ya, terus ngomong dulu. I love you. Tak jadi. Iya. Gimana, menyenangkan? Kalau kalian begini tidak akan ribut ya. Tapi nek sampai ribut kuwi mbok kapyokke kuwi. Ya. Tapi kalau mesra pasti terjadi yang baik. Bisa ditaruh dulu rotinya. Sekarang Yuliana pegang pundak suamimu. Ya.
lihat suamimu, jangan lihat siapa-siapa. Inilah orang yang akan hidup bersama dengan engkau. Mungkin 30 tahun lebih, mungkin 40 tahun lebih, mungkin sampai 50 tahun lebih. Sampai salah satu dipanggil Tuhan dengan orang ini. Ya. Kan hidup bersama-sama. Silakan saat dia pegang pinggang istrimu. Ya. Nih orang yang akan menemani perjalanan hidupmu. Kasihlah satu dengan yang lainnya. Layani satu dengan yang lainnya. Buatlah orang yang kau cintai bahagia. Ya, silakan Satrio berikan ciuman yang manis, kening pipi kiri kanannya. Ya, silakan kening pipi kiri kanannya. Ya. Iya. Ganti Juliana yang cium suami. Cium, oh, kau lihat saya ya, iya. Bagaimana? Menyenangkan enggak? Hah? Menyenangkan? Mau lagi enggak? Oh nanti aja ya, nanti aja ya. Kalau kalian mesra itu pasti bahagia ya. Jangan izinkan kemarahan yang menguasai, tapi kemesraanlah yang menguasai ya kehidupan rumah tangga. Anda berdua telah sah, dari gereja akan memberikan akte. Anda berdua sudah menjadi suami istri yang sah di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Ya, bisa ditaruh dulu. Anda berdua ingin memberikan buah sulung, silakan. Ya, silakan bersama-sama. Masih apa dengan mempelai? Ya, masih hubungan apa dengan mempelai? Anda kakaknya? Oh, kakak. Bisa berdiri sebentar? Iya. Saling berhadapan. Iya. Sudah 10 tahun ya menikah ya? Nah, sudah sering ribut? Oh, sering. Sering ya. Boleh? Ribut, damai. Ribut, rukun. Ribut, rukun. Harus diakhiri rukun. Nah, boleh ribut, tapi rukun. Iya, sudah 10 tahun hidup bersama. Kalau dikalikan 365 hari, sudah 3.650 hari lebih. Sebuah perjalanan, ya kisah hidupmu seperti itu. Masih ada sisa hidup berapa tahun, tidak tahu. Tapi bangun yang lebih indah, sehingga menjadi kisah yang lebih indah. Sudah 10 tahun berjalan bersama-sama. Ya tadi katakan ribut, oh ya sering, cukup sering ya. Nah saya mau tanya, mana yang lebih galak? Dia. Betul? Betul, Pak. Betul. Oke, sekarang silakan. Kalau sampai hari ini tidak lepas adalah istri yang melayani, yang berkorban. Sekalipun saat disemprot ya dah, digalai. Akan terima kasih. Lihat. Terima kasih Ma untuk sampai saat ini. Mama tetap istri yang terbaik, tetap mama yang terbaik buat anak-anak, istri yang terbaik buat saya. Dan biarlah Tuhan senantiasa memberkati kita sampai maut memisahkan kita. Amin. Kalau lihat wajah istri, mana yang paling disukai? Semua. Semua. Tapi yang paling menarik? Mata. Mata. Ya, Mbak. Matanya jangan dirubah-rubah. Maksudnya pergi ke skincare, ke mana, terus nanti batasnya berkata ya, oh misalnya, terus ada yang wah Mbak ini dikasih strip dah, supaya lebih blolok begitu. Nah, sudah dia senangnya demikian, nanti nih diotate malah enggak seneng nanti. Betul ya? Malah ngirit ya. Iya
itu ngirit ya. Iya, maka dipuji istrinya, kamu cantik, kamu sudah cantik, gak usah ke salon. Udah gak usah ke salon, kamu sudah cantik kok, kamu sudah cantik. Udah uangnya ke salon pakai saya aja. Ya silakan. Makasih ya untuk kesabaranmu. Mungkin aku selama ini cerewet banget karena sebenarnya semuanya untuk kebaikan kita. Karena saya orangnya emang ya disiplin, gak suka molor-molor, gak suka menunda-nunda sesuatu. Tapi kan kita emang berkepribadian berbeda, kita disatukan dalam Tuhan supaya kita saling melengkapi. Iya, silakan suami berikan ciuman istri yang mesra, dipeluk, dicium. Iya, pipi kanan, iya, iya. Masih sering dicium? Saya Pak yang lebih suka cium. Oh gitu, oh gitu, iya, iya. Jangan pasif dong, iya. Jangan pasif ya, jadi suami jangan pasif, agresif gitu. Wah. Istri kadang-kadang juga senang demikian ya, mesra. Nah istri sudah melakukan ya, itu tanda sayang ya. Itu kalau dia melakukan membuat dia bahagia sendiri, betul. Dia makin cinta. Nah, sebenarnya seperti itu, seperti kalau kalian memeluk anak, ya, mencium anak. Anda itu menyalurkan kasih, nah satu balik kepada dirimu sendiri sebenarnya. Apalagi kalau anaknya terus meluk kamu, wah langsung senang. Nah itu menabur kasih. Silakan duduk. Iya. Ini mama. Ya. Bisa mama ya. Silakan Satrio di depan mama. Ucapkan terima kasih bersama Yuliana. Satrio, kalau sampai hari ini tidak lepas pengorbanan Ibu ya, silakan. Untuk Ibu, terima kasih karena selama ini Ibu telah berkorban banyak untuk Aat. Silakan kalau mau sungkem langsung sungkem aja. Ya, sungkem aja, minta doa restu. Ya, Yuliana, silakan. Ya. Silakan mempelai memberikan ciuman pada orang tua. Bisa berdiri kakak. Diana mau ucapkan terima kasih sama kakak.
kepada mempelai berdua, Satrio dan Juliana Christina, dengarkan firman Tuhan. Sejak hari ini kamu bukan lagi dua tetapi satu. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan, karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada orang tua dan juga wali orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas mereka berdua, biarlah mereka boleh membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah pada sore siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri di dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih, Satrio dengan Juliana Christina. Kembali kami bersatu hati, kami serahkan bahtera rumah tangga yang mereka bangun dalam anugerah berkat-Mu Tuhan. Berkati mereka hari demi hari yang mereka jalani Tuhan. Kau menyertai mereka senantiasa, dan apa yang mereka kerjakan Tuhan, Kau buat mereka berhasil. Tuhan juga karuniakan keturunan ilahi yang membawa kebahagiaan dalam rumah tangga. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua dan juga wali orang tua, kakaknya Tuhan. Tuhan, Kau berkati kehidupan mereka. Biar mereka juga melihat kebahagiaan dari mempelai berdua sampai keturunannya. Dan Tuhan berkati kesehatan mereka, berkati segala apa yang dikerjakan. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang hadir, biarlah berkat yang sama turun atas kami. Kami berdoa untuk setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua, biarlah semua berjalan penuh dengan sukacita. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, di dalam pimpinan dan perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Saya undang mempelai berdua bersama dengan orang tua dan wali orang tua, silakan maju ke depan, kemudian menghadap para hadirin. Saya undang Bapak Ibu Saudara yang hadir untuk memberi ucapan selamat kepada mempelai berdua.